Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma fasalli wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan saudara-saudara, hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupan kita dan diberikan kita kemudahan dalam menjalani hidup ini, karena kita telah mendahulukan perintah Allah, panggilan Allah ketimbang kegiatan duniawi lainnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, marilah kita untuk selalu memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita makhluk yang bernama manusia. Nikmat yang diberikan Allah kepada manusia diberikan gambaran oleh Allah untuk kita hayati, untuk kita pahami, dan untuk kita aplikasikan di tengah kehidupan ini. Disebutkan Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-34. Ini salah satunya, ini banyak di berbagai surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kata Allah, tidak akan mampu dan tidak akan bisa. Karena semuanya nikmat Allah. Rasa lapar nikmat Allah, rasa kenyang nikmat Allah, lalu pingin buang air nikmat Allah. Semuanya. Jadi meliputi segala aspek di tengah kehidupan kita ini, nikmat Allah semuanya. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat walafiat. Dan kata Allah dalam surat Ar-Rahman, 31 kali Allah mengulangi ayat yang sama. 31 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang engkau dustakan?
Nah, insya Allah kita semuanya tergolong termasuk hamba-hamba Allah yang abdan syakura, hamba Allah yang mau, hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah serta selalu mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, selawat teriring salam, marilah bersama-sama kita mohonkan kepada Allah untuk dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, la nabiy ba'da. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul sesudah beliau. Khataman nabiyyin, nabi dan rasul terakhir, khatam, penutup kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, dan para pengikut beliau yang istiqamah sampai akhir zaman nanti. Insyaallah kita semua tergolong termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak dan saudara-saudara, hari ini merupakan hari pamungkas kita di bulan Jumadil Awal. Jadi nanti sore berkumandang azan maghrib sudah masuk Jumadil Akhir. Sebetulnya kalau untuk orang beriman itu sudah habis masa tunggunya untuk Ramadan. Tinggal dia menyambut Ramadan dengan penuh girang, gembira dengan membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Karena pas tanggal 1 Maret nanti itu bulan Ramadan. Nah, bertepatan dengan tanggal 30 November tahun 2024. Bapak dan saudara, pada kesempatan ini judul khotbah kita adalah yang kiranya menjadi perhatian kita. Karena hal ini banyak luput dalam ingatan manusia. Banyak terlupakan oleh manusia dan tidak tertutup kemungkinan mungkin juga saya termasuk. Khilaf mereka, lupa mereka bahwasanya target dalam hidup kita ini menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang muttaqin, bukan menjadi orang kaya raya. Bapak dan saudara, kekayaan sebanyak apapun itu malah menjadi ujian berat bagi kita dikala roh akan berpisah dengan jasad. Karena yang teringat adalah hartanya. Mali, 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 hartaku, hartaku, hartaku. Sementara rohnya akan pergi. Rohnya akan meninggalkan jasadnya. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, dia mesti pergi. Nah, itu kebanyakan kita lupa, Pak. Kita mencari kekayaan dunia, lupa akhirat. Nah, makanya judul khotbah kita adalah memunculkan rasa pengawasan dalam setiap pribadi. Saya ulangi, memunculkan rasa pengawasan dari Allah ini maksudnya pada setiap pribadi. Jadi harus muncul. Kalau tak muncul-muncul, bahaya. Bapak bahaya.
Jadi harus muncul. Dimunculkan. Bapak dan saudara, mari sama-sama kita renungkan, kita hayati, kita telaah. Dan boleh nanti di rumah dilihat lagi. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218, 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi yaraka hina taqum. Ayat 218. Artinya, kita berdiri untuk sholat, Allah tahu. Allah tahu. Di mana kita berdiri, Allah tahu. Jadi dikala imam mengucapkan shaf lurus dan rapat, itu sebaiknya kita setiap mukmin, termasuk saya, sami'na wa ata'na. Jadi kita bukan belaga bego gitu ya, lurus saja, merem matanya. Enggak, lihat komando imam, rapat, lurus, dilihat. Karena ketemunya kaki dengan kaki, tapi bukan injak. Ketemunya bahu sama bahu, tapi bukan nyenggol-nyenggol. Itulah berjamaah. Itulah jamaah. Karena bapak dan saudara sadar bahwasanya doa muslimin muslimat itu sampai. Makanya Allahumma fir lana, Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat. Ada di. Jadi kita dikala disuruh kebersamaan dalam berjamaah dalam hidup, banyak yang ogah. Tapi dikala sudah jadi mayat, berada di alam barzah, berada di akhirat, kita berharap sekali, ya, doa muslimin muslimat. Nah, jadi stressing pointnya adalah sebegitu jauhnya Allah. Memang begitu jauh, jauh sekali. Allah tahu betul tentang kita. Allah tahu betul siapa kita. Dan Allah tahu betul di mana kita. Nah, jadi kita nggak bisa berbuat macam-macam. Itu kalau kita pahami, kita nggak bisa neka-neko. Ya, ya. Tidak, tidak. Lurus, lurus. Belok, belok. Kiri, kiri. Kanan, kanan. Itu. Nah, kemudian ayat 219-nya wattaqalluba fi sajidin. Dan Allah tahu di mana perubahan pikiran kita. Wah, coba Bapak dan Saudara bayangkan. Kan mohon maaf, kita sholat itu Pak, dikala imam takbir juga kita khusyuk. Allahu Akbar. Wah, khusyuk benar. Khusyuk insyaallah. Tapi begitu pertengahan rakaat pertama atau rakaat kedua atau di mana berubahnya, itu Allah tahu. Yang teringat apa pesan istri ketika sholat Jumat, beliin bakso. Kita terima gaji, tahu dia. Setan tahu betul untuk mengotak-atikkan, membelok-belokkan pikiran kita. Nah, kalau kita ikuti, sudah kita sholat dalam menghayal. Kita sholat dalam hayalan, tanpa pemahaman. Masya Allah. Jadi Bapak dan Saudara, sebegitu jauhnya
Allah tahu tentang kita. Jadi pemikiran kita, ada orang yang sholat, sengaja sholat, sisirnya hilang, dia sholat dulu. Oh ingat, sisir saya tadi tinggal di kamar mandi. Nggak boleh begitu. Mencari barang hilang dengan sholat, sengaja diniatkan. Jadi, nah kembali kita, sasarannya adalah sebegitu ketatnya pengawasan Allah kepada kita. Pikiran kita melayang, angan-angan kita muncul, Allah tahu. Jadi lalu bagaimana caranya Ustaz? Ya seperti yang dikatakan oleh Buya Hamka. Kita sholat ibarat berjalan di atas pematang sawah. Jatuh kaki kanan, angkat. Jatuh kaki kiri, angkat lagi. Jadi begitu. Karena yang namanya kita manusia ini, antara akal dan nafsu itu memang jalannya selalu. Nah setan maksudnya di situ dia. Gitu. Nah itu pengawasan Allah kepada kita, dan harus ada dalam hati kita bahwa kita nggak bisa macam-macam. Kalau pengawasan kamera CCTV itu nggak seberapa Pak. Kalau yang di hadapan yang dapat tangkap gambarnya, kalau yang di samping kiri kanan nggak dapat. Tapi kalau CCTV-nya Allah, masuk segala-galanya. Makanya nanti orang Pak dikala di akhirat, dia lihat catatannya, dia mengatakan, ya Allah tidak ada yang tinggal satu pun. Gitu. Semua. Nah, kemudian dalam surah Al-Hadid ayat keempat, ini untuk bahan renungan kita, menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan harus muncul perasaan itu, dan harus kita menjadi orang yang bertakwa, termasuk diri saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa aina ma kuntum. Jadi Allah itu di mana kita berada, di situ ada. Jadi nggak bisa Pak. Di tengah malam yang gelap, gulita, hitam, pekat, nggak kelihatan, Allah lihat. Sama dengan kata orang, semut berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang kelam. Oleh kita nggak kelihatan, tapi Allah lihat, tahu kemana semut itu perginya. Dan yang menggerakkan hati semut itu pergi kemana-kemananya itu Allah. Nah, Bapak dan Saudara, jadi nggak bisa lari, nggak bisa lari. Nggak akan terlepas dari CCTV-nya Allah, nggak akan lepas dari kontrolnya Allah. Maka dari itu kita harus memunculkan bahwa kita ini dikontrol oleh Allah. Nah Bapak dan Saudara, itu surat Al-Hadid ayat keempat, surat Ali Imran ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang luput bagi Allah, apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Ini besar Pak. Ini langit yang kita tempati ini lapisan pertamanya. Yang kita lihat ke atas biru kalau lagi tidak hujan, itu lapisan pertama Pak. Luasnya Masya Allah, Allah alam bisawab. Planet Neptunus saja dari bumi jarak tempuhnya 250.000 tahun.
250 tahun. Jadi makanya nggak ada astronot yang berani ke sana. Karena belum sampai udah mati. Karena usia yang bisa ke planet Neptunus itu usianya, usia kita atau astronot harus berusia 700 atau 600 tahun. Pergi 250 tahun, pulang 250, tinggal 100. Untuk bercerita apa hasil penemuannya. Itu. Nah itu Neptunus, apalagi Pluto. Itu jarak tempuhnya dari bumi 500 tahun perjalanan. Jadi nggak ada yang berani, Pak. Nah itu lapisan pertama. Lapisan kedua sebesar itu lagi, lapisan ketiga sebesar itu lagi, lapisan keempat sebesar itu lagi, lapisan kelima sebesar itu lagi, lapisan keenam sebesar itu lagi, lapisan ketujuh sebesar itu lagi. Dan Allah meliputi segala-galanya. Semuanya Allah tahu. Berapa jumlah virus yang ada di muka bumi ini Allah tahu. Mana virus yang bermanfaat, mana yang mendatang mudarat, Allah tahu. Bapak dan saudara, jadi makanya kita baca dalam surat Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Masya Allah, sungguh Allah mengetahui segalanya. Jadi bapak dan saudara, setiap kita ini harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalaupun toh ada yang keliru, salah berbuat, salah bertindak, nggak apa-apa, itu biasa, itu manusia. Tapi cepat istighfar, dan jangan istighfar sambal hijau. Hari ini dimakan pedas, kapok dah, gua nggak makan sambal hijau lagi. Tapi besok pedasnya hilang, enak lagi dimakan. Jangan begitu. Artinya ya kalau kita istighfar, ya kita tidak melihat lagi perbuatan itu. Bapak dan saudara, hadirin sekalian, jadi hidup ini kalau kita menyadari akan besarnya kontrol Allah kepada kita, bapak dan saudara akan mampu mengendalikan diri. Gitu. Tidak berani ya menunda sholat karena kerjaan, mengatakan sesuatu yang tidak benar, berbuat tidak baik. Jadilah kita menjadi hamba Allah yang ahsanu amalah. Jadilah kita menjadi hamba Allah yang selalu berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Demikian khotbah kita ini, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan sesuai dengan judul khotbah tadi, membangkitkan, memunculkan pengawasan atau rasa pengawasan dari Allah kepada setiap diri kita pribadi, termasuk saya, termasuk diri khatib. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bi rahmatil hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qur rabbirham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah,
usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak dan saudara, pada khutbah yang pertama tadi dengan semangat saya menyampaikan kepada kita bersama, termasuk diri saya, diri khatib, bahwasanya kita dalam menjalani hidup ini harus menyadari betul pengawasan Allah terhadap diri kita, supaya kita ini dapat mengendalikan diri, supaya kita ini jangan terjebak ke dalam perangkapnya setan. Karena setan itu, iblis itu tidak merasa puas kalau kita baru masuk neraka. Setan itu, iblis itu akan puas kalau kita sudah masuk neraka paling bawah. Na'udzubillah. Jadi maka dari itu jangan mau kita didinamobokkan oleh setan. Demikian, yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Adapun yang salah itu dari saya sendiri selaku manusia biasa yang tak luput atas kekilafan dan kedhaifan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tudhi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ij'alna syakura wa ij'alna sabura wa ij'alna min ibadika salihin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrillahi akbar. Aqimis salah.